Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Seresort Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi, walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, khususnya COVID-19. Tetapi Tuhan pengasih selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita puji dan muliakan Tuhan dalam hidup kita. Saat teduh sejenak. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bagi
bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum ketujuh dan artinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut kepada kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian mekar. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, kini rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia,
hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengar firman Tuhan pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini, yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam dunia masa kini, hikmat sering kali dianggap sebagai sesuatu yang kuno. Kata yang berasal dari masa lalu yang lebih sederhana. Pepatah sering dipandang ketinggalan zaman. Kita pun meragukan relevansi dan manfaatnya di tengah dunia yang rumit dan teknis. Saat ini hanya sedikit orang yang menjadikan hikmat secara serius sebagai sebuah tujuan pendidikan. Cukup sering sekarang hikmat dipandang sebagai sebuah eufemisme untuk sesuatu yang pelik atau paling baik, cukup diidam-idamkan tetapi seperti tidak dapat digapai. Sepertinya hikmat dianggap sebagai sesuatu yang tersisa dari masa lalu atau cara primitif yang sebelumnya tertinggal ketika kemajuan dan modernitas datang, atau dengan kata lain juga dipandang sebagai zaman baru. Hal yang paling khas dari hikmat ada pada kualitas pendidikan atau pedagogisnya. Dimensi hikmat biblika ini jarang diperhatikan oleh pendidik. Demikian juga oleh para pakar biblika. Salah satu tanggung jawab utama pendidikan kontemporer adalah tendensinya untuk menjadi sebuah rangkaian keahlian khusus yang terisolasi, yang tampaknya hanya sedikit berperan dalam pembelajaran akan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya sehari-hari di dunia nyata. Saudaraku yang terkasih, kata hikmat seringkali mengacu kepada teks-teks Alkitab seperti Amsal, Ayub, dan Pengkhotbah.
karena hikmat lebih sering muncul dalam ketiga kitab ini dibandingkan dengan kitab-kitab lain di seluruh Alkitab Ibrani. Dalam literatur Alkitab, kata hikmat seringkali mengacu kepada kualitas atau kemampuan seorang manusia. Kata Ibrani hokmah, hikmat, berarti pengetahuan sekaligus kemampuan penalaran untuk mengaplikasikannya dan dapat diterapkan kepada manusia, kegiatan, kepentingan dari kegiatan tersebut, atau bahkan kondisi saat menggunakannya. Dengan demikian, hikmat tidak terbatas hanya kepada manusia, karena manusia dapat belajar menjadi bijak dengan mempelajari makhluk lain yang bijak. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahan khotbah kita dari pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayat 15 ini terlihat ciri khas dari pengkhotbah sebagai seorang guru kebijaksanaan. Banyak orang yang datang kepadanya lalu duduk di atas permadani, sebab orang Yahudi tidak biasa duduk di kursi dan bebas menanyakan segala sesuatu mengenai masalah kehidupan. Inilah juga yang tampaknya menjadi latar belakang pengkhotbah pasal 10 yang seolah-olah meloncat-loncat dari satu persoalan ke persoalan lainnya yang mencakup begitu banyak variasi dan masalah. Kemungkinan saudaraku itu terjadi karena ia menjawab setiap pertanyaan yang muncul yang tentunya tidak sistematis. Sekalipun demikian, tetap ada satu benang merah atau tema yang mempersatukan seluruh macam variasi persoalan itu. Benang merah itu adalah perbedaan yang tajam antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh yang ingin diperlihatkan oleh pengkhotbah. Namun bodoh di sini sekali lagi tidak berhubungan dengan masalah kemampuan intelektual seseorang, tetapi sebagai lawan kata dari hikmat atau bijaksana. Dalam bahan khotbah ini diperlihatkan orang bodoh sangat berbahaya, sebab ia tidak pernah bisa menilai dirinya sehingga tidak akan bisa maju. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri karena memang ia selalu menganggap dirinya lah yang benar 100%. Orang seperti itu adalah orang yang paling malang, karena bukan hanya tidak bisa maju, melainkan juga kemunduran. Ayat 12 sampai 15 berbicara tentang mulut atau pembicaraan orang bodoh. Jadi fokus utama pembahasan pada bagian ini adalah tentang orang bodoh. Oleh karena itu, nasihat yang sebenarnya mau diberikan adalah jangan menjadi orang bodoh. Dalam ayat 12 disebutkan perbedaan antara orang bodoh dan orang yang berhikmat. Menurut pengkhotbah, yang membedakan keduanya adalah perkataannya. Perkataan yang berhikmat menarik, sedangkan perkataan orang bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Kalau dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat itu menarik, maksudnya adalah
perkataan orang berhikmat itu bisa membuat orang lain menghargai atau menghormatinya. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani, kata menarik di sini artinya penuh dengan kebaikan atau kemurahan hati. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang perkataannya itu penuh dengan kebaikan. Perkataan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menghina, merendahkan, mempermalukan, mengecam, dan menghancurkan orang lain. Jadi, kalau ada orang yang dalam pembicaraannya selalu ingin menyalahkan dan merendahkan orang lain, serta hanya membanggakan dirinya sendiri, ini jelas bukanlah orang yang berhikmat, melainkan orang bodoh atau tidak bijaksana. Perkataan orang bodoh hanya akan menjadi bumerang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dengan perkataannya dia menyakiti orang lain dan membuat orang lain tidak menyukainya. Lalu orang akan menghindari dan membencinya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, saudara-saudaraku, perhatikanlah perkataan kita sendiri. Berpikirlah dahulu baik-baik sebelum kita berbicara atau sebelum kita mengeluarkan perkataan melalui mulut kita. Ingatlah bahwa perkataan itu bisa jauh lebih menusuk, melukai, dan menyakiti daripada pedang yang tajam. Ayat 14, pengkhotbah membicarakan tentang ciri-ciri lain dari kebodohan atau ketidakbijaksanaan itu. Dalam ayat 14, ia mengatakan orang yang tidak bijaksana adalah orang yang banyak bicaranya, meskipun sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa biasanya menjadi orang yang sok tahu dan banyak bicara. Orang yang seperti itu tidak pernah tahu kapan ia harus diam. Mereka terus-menerus bicara dan tidak mau mendengarkan orang lain. Maunya dia sendiri yang didengarkan oleh orang lain berbicara. Itu membuat orang lain menjadi lelah dan bosan. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat apa yang dikatakan pengkhotbah 3, bahwa ada waktunya berbicara, tetapi juga ada waktunya mendengarkan. Dalam ayat 15 dijelaskan orang yang tidak bijaksana itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin orang itu bisa terlihat sibuk atau lelah, tetapi sebenarnya tidak ada satupun hal berarti yang dilakukannya selain melelahkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu tentang tujuan dan setiap hal yang dilakukannya. Ungkapan dalam ayat 15 ini kemungkinan berasal dari peribahasa orang Yahudi yang ingin menyatakan tentang seseorang yang mengerjakan segala sesuatu secara salah. Itu diibaratkan dengan orang yang tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kotanya atau rumahnya sendiri. Apabila orang tidak tahu dan menyadari keterbatasannya sendiri,
ia akan melakukan segala sesuatu secara salah. Sebaliknya, orang yang bijaksana itu justru adalah orang yang tahu kelemahan, keterbatasan yang sering dianjurkan untuk diteladani, mengetahui kekurangan dan keterbatasan diri sendiri sehingga bisa selalu rendah hati, menyadari talenta atau karunia yang Tuhan berikan supaya tidak rendah diri. Dua hal ini perlu kita lakukan, saudaraku, secara seimbang, sebab hanya mengakui keterbatasan saja akan membuat seseorang tidak mampu mensyukuri berkat Tuhan. Sebaliknya, hanya menyadari talenta saja hanya akan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, belajar adalah proses di mana orang mengubah pandangan tentang dirinya dan tentang lingkungannya. Begitu kata teori persepsi. Belajar adalah mengkondisikan perilaku dengan dorongan dari lingkungan. Begitu kata teori behavioristik. Belajar adalah rekonstruksi mental atau melihat ulang segala sesuatu dengan konfigurasi yang berbeda. Begitu kata teori Gestalt. Belajar adalah memandang arti dan peristiwa sedemikian rupa sehingga menimbulkan arti yang baru dan hubungan yang baru. Begitu kata teori eksistensial. Belajar adalah proses di mana orang mengidentikan diri atau menirukan perilaku penduduk. Begitu kata teori perkembangan. Saudaraku yang terkasih, apa persamaan antara semua definisi itu? Semua rumusan itu menyiratkan terjadinya perubahan pada waktu orang belajar. Belajar adalah berubah. Apa yang berubah? Ada 3 hal yang berubah, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, belajar adalah mengubah pikiran. Kita mengubah pikiran dengan jalan menambah, menganalisis, menilai, menata ulang, dan mengaplikasi informasi yang ada di pikiran kita. Yang kedua, belajar adalah mengubah perasaan. Yang dimaksud dengan perasaan di sini bukanlah emosi atau impuls, melainkan sikap atau nilai-nilai hidup yang kita anut. Belajar adalah mengubah sikap atau keengganan kita tentang gagasan, orang, benda, dan keadaan. Belajar adalah mengubah komitmen kita pada nilai-nilai hidup. Yang ketiga, belajar adalah mengubah perilaku. Belajar adalah mengubah tindakan, cara kerja, gaya hidup, dan praktik hidup kita sendiri. Jadi saudara terkasih, belajar adalah mengubah diri menjadi manusia yang lain dan baru. Seringkali kita mengira bahwa belajar hanya berarti menambah pengetahuan dan belum tahu menjadi sudah tahu, atau dari sudah tahu menjadi lebih tahu.
Memang itu belajar, namun dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit itu kita belajar untuk hidup, sama seperti burung yang belajar terbang. Dalam arti sempit ini, belajar hanya bertujuan mendapat ijazah atau gelar. Belajar hanya bertujuan menaiki anak tangga masyarakat yang lebih tinggi. Belajar hanya bertujuan mencari karir, gengsi, kedudukan, kekuasaan, atau kekayaan. Dalam arti sempit ini, belajar hanya terjadi sekian tahun. Begitu tujuan tercapai, orang berhenti belajar. Begitu berhenti sekolah, orang berhenti baca buku. Akan tetapi, untunglah belajar juga mempunyai arti yang luas. Dalam arti yang luas, belajar adalah mengembangkan mutu pemahaman dan sikap hidup terhadap diri sendiri, orang lain, alam, benda, kehidupan, serta kematian, dan tentunya juga terhadap pencipta semua itu. Dalam arti luas ini, kita hidup untuk belajar. Dalam arti luas ini, belajar tidak ada akhirnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal mengajar juga ada yang berpikiran sempit, ada juga yang berpikiran luas. Mengajar dalam arti sempit adalah memberi pengetahuan, tetapi dalam arti luas mengajar adalah menolong orang bertumbuh dalam pemahaman dan nilai-nilai hidup. Mengajar adalah menabur benih nilai-nilai hidup. Kita belajar untuk hidup, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita hidup untuk belajar. Sebab kalau kita hanya belajar untuk hidup, maka apa bedanya kita dengan anak burung yang belajar terbang supaya bisa hidup? Arti belajar dan arti hidup menjadi dangkal. Karena itu kita perlu tahap berikutnya, yaitu hidup untuk belajar. Belajar rupa-rupa hal, belajar tahu diri dan mengenal diri, belajar tahu apa kekuatan kita, lalu menjadikan kekuatan itu berkat bagi banyak orang. Belajar tahu apa kelemahan kita, lalu memperbaikinya. Belajar mengenal orang lain juga. Belajar menerima orang lain sebagaimana dia adanya. Menempatkan diri pada perasaannya, mengagumi keunggulannya, dan memaklumi kelemahannya. Belajar berterima kasih atas pemberian dan pertolongannya, biar bagaimanapun kecilnya. Belajar menghadapi kesulitan, sebab jalan hidup ini tidak selalu datar dan mulus, melainkan turun naik, mendung dan cerah, penuh tantangan dan persoalan. Belajar jujur, sebab hidup ini ibarat permainan atau pertandingan yang pada akhirnya diukur bukan dengan menang atau kalah, melainkan dengan ukuran bagaimana cara kita memainkan pertandingan itu. Belajar bijak, mengatur waktu, menjaga kesehatan, bertanggung jawab, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
menyuruh diri sendiri dan melarang diri sendiri. Belajar sabar, mengalah, memaafkan, dan menerima keadaan. Belajar berprakarsa, memanfaatkan kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan. Bekerja keras, ulet, tangguh, tahan bantingan, hemat, rajin dan tekun. Sebab perbandingan orang jenius adalah 1% inspirasi banding 99% transpirasi alias peras keringat. Belajar berjiwa besar, menghargai perbedaan, mengagumi yang berhasil, memuji yang berprestasi, membela yang kecil dan lemah, melindungi minoritas, dan mengikut sertakan kaum pinggiran. Belajar menjaga keseimbangan dan keutuhan antara kesibukan dan keteduhan, antara banting tulang dan tidur nyenyak, antara urusan vertikal dan horizontal, antara mengatur diri dan mempercayakan diri, juga antara iman dan ilmu. Sebab iman tanpa ilmu adalah picik, sedangkan ilmu tanpa iman adalah pincang. Hidup itu belajar, saudara-saudaraku. Selama Tuhan masih memberi hidup, selama itu kita masih diberi kesempatan belajar. Belajar rupa-rupa hal, belajar setiap hari. Hidup itu belajar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa akan firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami menjadi manusia yang menjadi bijak, yang mau belajar, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebab dari Engkaulah bijaksana boleh dapat kami dapatkan dalam kehidupan kami. Orang yang mau belajar, orang yang rajin mendengar akan firman-Mu, dialah yang menjadi orang bijak, dan dialah yang boleh menjadi orang yang selalu didengar dan diteladani dalam hidup ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkati juga jemaat Tuhan yang beribadah online pada saat ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang memberi bijaksana kepada setiap jemaat Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, dan Tuhan jugalah yang memberikan sukacita kepada jemaat Tuhan yang menghadapi sakit pada saat ini, baik itu di rumahnya ataupun di rumah sakit. Ampuni kami Bapa akan salah dan dosa yang kami perbuat selama ini, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima akan berkat-Mu. Sempurnakan ya Bapa doa permohonan kami ini yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus,
Tuhan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.